Jadi kalau ada kayak gituan, boleh. Kalau enggak, udah nggak usah. Ya, Angel. beneran ini. Kalau kita berutang artinya teman-teman apa? Kalau kita berutang artinya memang hidup kita itu sudah melebihi kapasitas. Yang Allah kasih rezeki pasti cukup. Uang yang di tangan kita pasti cukup. Kalau nggak cukup juga nih berterusan, berarti memang kita yang salah kelola. Ya, dikasih rezeki rupiah sekitar 6 juta rupiah misalnya, tapi gaya hidup kita perintilannya bisa 8 juta. Ini akan jebol terus. 500.000 aja selisih teman-teman sebulan. Kalau setahun itu bisa jadi 6 juta bahkan lebih. Ya, jadi benar tuh saya setuju dengan pendapat Buya ya yang mengatakan apa hemat. Muslim itu hemat. Ya, mau sekaya apapun hemat aja. Miskin hemat, kaya hemat. Saya ingat banget ya waktu beliau baru menikahkan anaknya, ya itu pesan pernikahan beliau waktu itu ya buat mereka berdua dan disampaikan pesannya kepada menantunya. Beliau bilang apa coba? Ini nggak main-main karena diucapkan pada menantu teman-teman. Beliau bilang apa? Jangan ajari anak saya kemewahan. Itu kata beliau. Kami sudah terbiasa dengan hidup sederhana, ya berapapun yang ada, jangan ajari anak kami kemewahan. Saya ingat banget itu. Dan itu pasti penting karena apa disampaikan pada menantu yang baru menikah, ya kan? Bukan sekedar acara-acara di mana, ya. Nah ini pesannya buat kita semua teman-teman. Kita ini anak-anaknya Buya, kita ini murid-muridnya Buya, ya. Jadi berapapun uang kita, entah 8 juta sebulan, 20 juta sebulan, atau tabungan kita di atas 100 juta, hemat, nggak ada ruginya, ya. Nah boleh berlebihan itu tanda petik ya. Berlebihan dalam Islam apa? Untuk sedekah boleh, nuntut ilmu boleh, berbakti sama orang tua boleh. Nah ini pada berbalas semuanya. Kita transfer ke orang tua 1 juta, 2 juta, berbalas nggak kira-kira? Balasan dari Allah sama atau lebih? Lebih. Ya, kita datang ke sini nuntut ilmu, pasti ada biaya, naik taksi. Acara mungkin gratis, tapi di sini ada taksinya, ada makannya. Kalau kita makan di tempat sendiri, mungkin nggak keluar biaya, kan gitu ya? Karena ke sini mungkin biayanya muncul. Niatkan untuk belajar, niatkan untuk ilmu, berbalas semuanya. Tadi malam saya acara sama mitra-mitra itu total 3.100 atau 3.400, saya lupa detailnya. Saya bilang sama mereka datang dari berbagai kota, lebih dari setengah itu dari luar kota semuanya. Ya, yang terbang aja ratusan. Saya bilang sama mereka, karena saya nggak bisa ganti uangnya sebanyak itu. Saya bilang apa? Luruskan niatnya. Untuk apa? Nuntut ilmu. Agar apa? Berbalas. Karena itu Ustaz Lukman pernah bilang, ya dari Munzalat, dia bilang apa? Mustahil Muslim itu miskin. Istilahnya mustahil miskin. Itu ucapannya masa kayak gitu masih sombong itu. Enggak, justru dia yakin banget sama Allah. Coba logikanya. Muslim keluarkan uang untuk sedekah, berbalas nggak kira-kira? Kok bisa miskin? Dia ada rezeki sedikit, dia kirim 500.000 buat ayahnya, buat ibunya. Berbalas nggak kira-kira? Kok bisa miskin? Ada kesempatan waktu, ada uang sedikit, dia datang untuk ilmu. Berbalas nggak kira-kira? Kok bisa miskin? Dan balasannya pasti lebih semuanya. Ya, ini kata guru saya ya, tapi ini harus dipahami sampai tuntas. Dia bilang apa? Beliau bilang apa? Balasan dari Allah itu sebenarnya nggak adil. Ya, kalau adil itu gini dia bilang, kita lepas 3 ganti 3 itu adil. Benar nggak? Kita lepas 10 ganti 10 itu adil. Ini kita lepas 10 ganti bisa 100, bisa 1000, bisa lebih dan bisa nggak terhingga. Jadi sifat Rahman Rahim Allah itu dikedepankan ketimbang sikap adilnya, teman-teman. Contoh ya surah Ibrahim. Kalau ada nikmat disyukuri, kalau bersyukur nikmat akan bertambah. Tapi kalau kufur langsung diazab. Kalimatnya memang gini, kalau kufur azabku teramat pedih. Tapi kalau langsung diazab teman-teman itu peringatan. Tapi kalau bersyukur langsung ditambah. Kalau kufur, hati-hati loh. Tidak langsung. Kalau mau adil, syukur ditambah, kufur diazab. Itu adil tuh. Tapi Allah kedepankan Rahman Rahimnya. Ya. Nah, sehingga kalau memang kufur ditunggu dulu, hati-hati loh. Ini jadi kayak peringatan. Kayak kita bilang sama anak kita, hati-hati loh kesana, nanti keserempet loh. Enggak langsung diserempet, enggak. Kasih peringatan dulu. Masya Allah. Ya. Nah, balik ke materi tadi teman-teman. Jadi dengan isyarat-isyarat tadi, dengan perniagaan, wakaf, zakat, itu adalah isyarat bahwa Muslim mestinya mapan finansial. Muslim hendaknya pegang harta.
Dan hadis sahih mengatakan ada apa? Sebaik-baiknya harta dipegang oleh orang yang soleh. Kalau orang soleh bikin musola, bikin rumah tahfiz, bikin pengajian, kan gitu ya? Paling banter bikin apa? Tempat olahraga buat masyarakat sekitar. Gak mungkin jadinya kezaliman. Tapi kalau di tangan orang yang kufur, bisa impor senjata, bisa impor barang-barang gelap, ilegal, ya kan? Bisa bikin prostitusi, mohon maaf, bisa bikin judi dan seterusnya dan seterusnya. Ini terakhir dari saya ya, kisah dari ulama besar namanya Imam Syafi'i. Kita di sini orang Indonesia, orang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu rata-rata Imam Syafi'i. Kalau Hong Kong, Hanafi ya, itu kan ikomahnya agak beda gitu ya, nggak masalah, it's okay semuanya. Nah, Imam Syafi'i lahir di mana? Palestina. Beliau guru-gurunya di Palestina itu terkenal sangat-sangat sederhana. Jadi guru dan murid itu belajarnya di lantai, gini semuanya. Guru dan murid sama, duduk seperti itu. Jadi nggak ada pakai kursi yang tinggi, nggak ada. Kemudian beliau dengar ada ulama hebat, ada guru yang hebat, namanya siapa? Imam Malik. Beliau tinggal di mana? Imam Malik. Madinah. Belajarlah beliau sana. Pas lagi belajar nih, ketemu murid-murid yang ramai gini, yang kan pada catat. Syafi'i muda, belum jadi Imam Syafi'i, Syafi'i muda, dengerin materi itu nggak catat. Dipanggil, kok nggak catat? Aku ingat semua ucapannya. Ya, dites, ternyata benar ingat. Oh ini agak beda nih murid. Udah datang ke rumah aja. Murid khusus nih. Ini true story teman-teman. Gak mungkin saya ngarang di sini. Jadi istimewanya Imam Syafi'i ini, Syafi'i muda ini, Syafi'i cilik ini, ya tarik ke rumah. Dan nah, coba teman-teman bayangkan ya. Jadi Imam Syafi'i backgroundnya tadi Palestina, terbiasa apa dengan kesederhanaan semuanya. Ya guru-gurunya juga mohon maaf tidak secara finansial tidak menonjol memang. Sampai di Madinah, ketemu Imam Malik, dia ajak ke rumah, dia kaget. Pas nyampe di rumahnya itu, dia injakkan kakinya, dia itu karpetnya itu tebal banget sampai ke mata kakinya, empuk banget, mewah banget. Imam Malik, ya. Dan Imam Malik belajarnya pakai kursi kayak gini, yang lain duduk semua. Dan terkenal ya, banyak banget tulisannya, ya banyak banget ya yang membahas ini. Apa itu? Jubahnya Imam Malik itu bagus-bagus dan banyak. Terompahnya juga banyak. Ketika beliau meninggal itu di total ya, harta beliau itu dari pakaiannya itu sekitar 500 miliar. Sekian dinar, kalau dirupiahkan 500 miliar. Itu saya baca di buku. Nah, pas Imam Syafi'i datang sana, kira-kira kaget nggak itu? Kaget. Di kepalanya langsung mikir, ulama kok gini gitu. Ya, beda banget dengan di Palestina gitu kan ya. Tapi namanya murid diam, nggak berani ngomong, nggak berani nanya. Aja, belajarlah sekian lama. Setelah belajar sekian lama, ini saya mau bahas tentang harta ini, tentang harta. Ya, setelah belajar sekian lama, akhirnya gurunya yaitu Imam Malik bilang kepada Syafi'i muda, kamu udah belajar cukup di sini, silakan cari guru yang bagus, yang hebat, yang setara, yang lebih. Emang ada. Siapa itu? Imam Hanafi. Baik. Tapi Imam Hanafi udah meninggal. Ya. Punya 2 murid yang utama. Kamu belajar sama salah satu muridnya yaitu apa? Muhammad Asyabani. Di mana? Di Kufah, di Irak. Siap. Kapan berangkatnya guru? Besok berangkat. Nah, besok paginya ya, jadi seorang Syafi'i muda, tangannya digandeng ini sama Imam Malik ya, dicarikan kendaraan onta yang bagus ya untuk berangkat ke sana. Dan Syafi'i muda dikasih sangu, kalau dirupiahkan yang sekian dinar, yang kalau dirupiahkan itu sekitar 40 juta rupiah. Kaget dia. Murid disangguin kayak gitu coba. Sama guru. Dia langsung mikir, selama aku di Palestina nggak pernah ada kayak gitu kan. Ini agak beda ini. Nah, ini mulai bertanya-tanya di kepalanya nih. Terus berangkatlah dia dengan kafilah itu dari mana tadi kotanya? Madinah. Menuju apa? Kufah, Irak. Sampai di Kufah, sampai di rumahnya Muhammad Asyabani. Lebih kaget lagi dia, begitu masuk, Muhammad Asyabani lagi ngapain? Lagi motek-motek emas. Cetek, simpan, cetek, simpan. Makin kaget lagi, cuma apa? Nggak berani ngomong. Ini guru, aku murid. Diem aja udah. Hati mau bertanya, nggak berani nanya. Nah, sekian lama Muhammad Asyabani tahu, ini murid pasti ada ganjelan di hatinya, kerasa lah gitu. Ya, ada nggak mau ditanya? Akhirnya tanya nih, Syafi'i muda. Lu tanya apa? Ulama kok kaya? Dibilang sama gurunya, kalau gitu ya sudah, nih harta buat kamu aja semua nih, kamu kelola. Oh jangan, engkau lebih berilmu daripada aku, engkau lebih alim daripada aku, engkau lebih ngerti mengelola harta. Atau aku kasih sama orang fasik? Oh jangan, kalau di tangan orang fasik nanti jadi kekufuran. Nah, beliau kutip ke hadisnya Nabi tadi.
Apa itu? Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang soleh. Agar digunakan untuk apa? Digunakan untuk amal soleh yang macam-macam. Rumah tahfiz, musola, masjid, majelis ilmu, ya kan? Kita sewa tempat, kita sewa flat untuk bikin apa? Al-Baja, pesantrennya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada nggak teman-teman kita yang lain, orang Indonesia, yang punya duit, ngumpul-ngumpul juga di sini, tapi mohon maaf, bukan untuk kebaikan. Ada nggak kira-kira? Di Hongkong ini? Ada dan banyak. Ya. Nah, tapi insya Allah karena ada niat untuk lebih soleh, lebih baik, makanya kita hadir di sini, kan gitu. Makanya sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang soleh, di tangan orang beriman. Nah, sejak itu, masya Allah, ini saya belum selesai tentang harta. Sejak itu cara pikir Imam Syafi'i terhadap harta berubah banget. Sampai beliau mengeluarkan statement ekstrim yang terkenal sampai hari ini. Islam itu mulia, Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Orang Islam juga apa? Mulia, tinggi, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Jadi, andai kata orang lain pakai kuda bagus, orang Islam juga harus pakai kuda yang bagus. Kalau bahasa sekarang, kalau yang lain pakai Alphard, orang Islam juga harus pakai Alphard atau lebih bagus. Kata Gus Baha, yang lain pakai Alphard, ente pakai carry, second, tua, haram, kata Gus Baha. Ya. Jangan protes sama saya, tanya sama beliau. Ya. Ente mampu pakai mobil bagus. Lah ini orang pakai Alphard. Sengaja ente pakai mobil yang kereng gitu, jelek gitu. Haram, kata Gus Baha. Ya. Karena apa? Islam itu mulia, orang Islam juga mulia. Ya. Nah, dan kita percaya, ini yang orang jarang paham, apa itu? Kalau kita punya harta, itu syiar yang luar biasa. Teman-teman punya uang lumayan. Dari bisnis. Ya, bukan karena kerja di sini, lama-lama di sini, no. Saya berharap cepat pulang semua di sini. Amin. Aminnya nggak cukup urus kepulangannya. Iya, aminnya nggak cukup beneran. Saya kesini itu udah belasan kali bikin acara kayak gini ya. Itu udah hafal banget. Ya. Nanti muka dia lagi saya teman. Saya belum loh. Lah kita seneng, kenapa ya? Ada nemenin kita jalan-jalan semua. Tapi kan bukan itu poinnya. Yang saya pengen teman-teman pulang, ya, dengan apa ekonomi yang lebih baik bersama keluarganya. Ya. Nah tadi, ada kata coba teman-teman ya, punya keuangan yang baik, punya ekonomi yang baik, terus ngumpul-ngumpul keluarga, hasil dari bisnis nih, terus ngomong sama saudara, kamu kok bagus ini rezekinya, uang dari mana ini, rezeki dari mana ini? Kita dagang, alhamdulillah. Kalau saran sih ya, kalau biar dagangannya lancar, selain doa, zikir, coba deh rutin sholat duha. Karena kita ekonomi bagus, uang bagus, saudara dengar nggak? Saudara dengar nggak? Dengar. Tapi kalau kita bokeh, kere, pulang kampung pakai motor second, yang buntut, leasing nggak lunas lagi, ya, nunggak lagi. Ngomong sama saudara, coba sholat duha, pret, kata dia, ya, nggak ada percaya. Jadi kalau kita sukses, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita ngomong didengerin, betul apa betul? Coba, contohnya, kenapa pagi ini teman-teman datang, padahal tahu sesi Buya siap. Karena teman-teman pengen dengar sesi Mas Ipo. Kenapa ikuti sesi Mas Ipo? Di kepala teman-teman menganggap apa? Mas Ipo sukses. Betul apa betul? Betul. Kalau Mas Iponya melarat, belaksak, apa yang didengerin? Kita panggil nama bicara kita, beliau sudah 3 hari tidak makan, hidupnya susah betul di Indonesia. Ipo Santosa, nggak ada yang mau dengar. Sukses itu menginspirasi, teman-teman. Fitrahnya manusia ngikutin orang sukses. Jadi ketika kita sukses, kita ngomong didengerin. Dan sekarang nih manusia, pasti pengennya apa? Ngikutin negara maju, negara sukses teman-teman, betul? Ya, betul. Makanannya, pakaiannya, gaya hidupnya. Makanya kita mau makan apa? Burger. Ikutin apa? Barat, kan gitu ya? Terus kita makan lagi apa? Sushi. Ikutin Jepang, negara maju, negara sukses. Kita makan lagi kimchi, Korea, sukses. Kita nggak tertarik, misalnya makanan orang Nepal apa, Bangladesh, Nggak bikin ngeri ya. Somalia, ya Afrika Tengah, kita nggak tertarik. Fitrahnya manusia ngikutin negara maju. Fitrahnya manusia ngikutin orang sukses, orang yang maju. Ini fakta pahit, tapi itu yang terjadi teman-teman. Cuma saran saya, kalau kita nih, siapapun yang ngomong, entah sukses atau tidak, selagi itu benar, pakai, selesai. Ya. Yang cuma orang rata-rata cara pandangnya seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman, insya Allah ya, mulai usahanya, 1. Ya, setelah mulai usaha apa tadi? Besarkan usahanya. 2. Ya. Bagaimana caranya mulai, Mas Ipo? Saran saya, mulai dari yang mudah. Mulai dari yang apa? Mudah. Ini ada contoh luar biasa, nggak pernah dibahas sama orang. Apa itu? Bayangkan, Nabi Muhammad tadi dagang berapa lama? 25 tahun.
Tapi yang sepanjang saya dengar, sepanjang saya baca, saya belum pernah menemukan Nabi Muhammad memproduksi sesuatu, membuat sesuatu. No. Seorang pengusaha sebesar beliau, kira-kira memproduksi bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi kok nggak dilakukan? Agar apa? Nah, beliau ini Nabi akhir zaman. Segala tindakan beliau harus bisa diduplikasi, bisa ditiru. Kalau Nabi misalnya melakukan produksi, belum tentu kita bisa melakukan produksi, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang Nabi, ya, Nabi Muhammad, Nabi kita, satu teknik bisnis yang kita bisa semua lakukan. Apa itu? Beliau ambil barang dari sini, pindahkan ke kota ini. Ambil dari sini, pindahkan ke kota ini. Tidak bikin. Dengan cara ini semua orang bisa lakukan? Bisa. Jadi Nabi Muhammad itu seluruh tekniknya bisa ditiru, teman-teman. Beda dengan Nabi yang lain. Contoh ya, Nabi yang lain agar orang yakin diturunkan makanan dari langit. Ini nggak bisa ditiru, teman-teman. Ya, ada kiai ya turunkan makanan dari langit, nggak bisa. Kungfu aja kadang-kadang nggak nyampe. Ya, ini makanan dari langit coba. Enggak. Oke? Nabi Musa membelah lautan, ini nggak bisa ditiru, teman-teman. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan cara yang bisa ditiru. Ya. Jadi dakwahnya pakai apa? Kata-kata yang baik, dengan akhlak yang baik, semua orang bisa niru. Ustadz bisa niru, orang awam bisa niru. Ya. Nabi Sulaiman kaya, gimana kayanya? Jadi raja, ini nggak bisa ditiru. Kalau teman-teman berjuang jadi raja, jadi ratu, ya itu namanya makar. Kenapa? Negara kita republik soalnya. Ya, ditangkap ente. Ya. Nah, jadi cara kayanya nggak bisa ditiru. Nabi Muhammad cara kayanya gimana? Bisnis, bisa tiru kita? Bisa. Cara dakwahnya, cara menang perangnya, cara kayanya bisa ditiru. Itu bedanya Nabi kita. Ya. Nah, mulai dari yang mudah, pindahkan dari titik A ke titik B, boleh. Kalau produksi gimana? Silakan. Tapi maksud saya biar mudah, mulai dari memindahkan barang. Dari Indonesia jual ke sini, dari sini jual ke sana. Atau misalnya ambil dari mana? Ambil dari Guangzhou jual ke sini. Atau mungkin dari Hong Kong juga, titik A pindahkan ke titik B, titik B pindahkan ke titik C. Simple. Ya, ini kata guru saya Ustaz Dimaki. Jadi ceritanya Nabi itu ya bawa barang kayak kira-kira nih analoginya gini. Barang dari Jakarta dibawa ke Cimahi, dijual di Cimahi. Sampai di Cimahi ini, ya, terus ke Bandung. Barang dari Jakarta, dari Cimahi dijual di Bandung. Ya. Jalan dari Bandung ini terus ke Tasik. Barang dari Jakarta, Cimahi, Bandung dijual ke Tasik. Terus balik lagi. Barang dari Tasik dijual di Bandung. Terus ke Cimahi, barang dari Tasik dari Bandung dijual di Cimahi. Sampai di Jakarta, barang dari Tasik, Bandung, Cimahi dijual di Jakarta. Tapi mainnya antar negara beliau. Yaman, Bahrain, Syam gitu ya. Nah, tapi ini adalah cara yang mudah ditiru, teman-teman. Nggak perlu pintar-pintar banget. Kalau pintar, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak masalah, tetap bisa mulai bisnisnya. Saya kadang ngomong panjang lebar, orang anggap saya pintar. Padahal enggak. IPK saya itu 2, sekian. Waktu sekolah, itu berkali-kali dapat merah. Tinggal kelas saja saya enggak, alhamdulillah. Tapi dapat 4, itu pernah. Dapat 5, itu pernah. Ranking 30, pernah. Ranking 20, sering. Beneran. Ketika kuliah, itu mata kuliah saya yang merah, itu kira ada 4 atau 6, saya lupa. Banyak bener. Maksudnya merah itu ya dapatnya D gitu loh, ulang. Ya, ulang. Nah, cuma waktu itu saya kuliah di Malaysia tuh enaknya gini. Dapat D kan? Saya bilang, ini saya accounting dapat D. Saya wajib ulang nggak? Oh, nggak wajib. Kamu penjurusan apa? Penjurusan marketing. Oh, berarti kamu harus ahli di bidang marketing. Accounting, kamu nggak jago, nggak apa-apa. D, nggak harus ngulang. Gitu ya? Udah, saya nggak ngulang. Nah, kalau Indonesia rata-rata kan harus ngulang. Ya, silakan juga ya. Cuma menurut saya, ini juga tips untuk sukses, teman-teman. Kalau rasa-rasa kita nggak jago di sana, jangan diulang. Coba, kita accounting dapat D. Kita ngulang. Dosen yang muak lihat kita pun bosan lihat beliau. Ya kan? Kita belajar mata kuliah kita nggak suka. Ya kan? Jadi saling menyakiti satu sama lain. Ya kan? Uang habis, waktu habis, dan kita nggak bakal jago. Mending cari bidang lain yang kita jago. Itulah kehidupan, teman-teman. Mana yang berhasil diulang. Coba kita bikin bengkel, berhasil, diulang, buka cabang kedua. Berhasil, buka cabang ketiga, kan gitu ya? Jangan malah kita coba yang gagal, no. Ya. Nah, jadi saran saya teman-teman, ambil barang, pindahkan satu hal, mulai dari yang bisa. Mulai dari yang bisa. Dan jangan pernah pakai utang untuk mulai usaha. Sekecil apapun. Ya. Pinjam om, pinjam tante, pinjam saudara, udah nggak usah. Ribet sudah saya bilang. Ya. Orang ini kita omongin, nanti akan untung, bla 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 bla. Dia mau percaya, teman-teman. Tapi begitu nanti nggak untung, persaudaraan jadinya rusak, persaudaraan akhirnya nggak baik. Jadi saran saya,
Ada 10 juta, mulai 10 juta. Ada 3 juta, mulai 3 juta. Simpel banget, damai hidup ini. Pas gagal, hilang 3 juta yang hanya kita merasakan. Selesai. Hubungan sama orang tetap baik. Ya. Nah, jadi Buya juga mengajarkan jangan berhutang untuk mulai usaha. Yang bikin kita pengen berhutang itu adalah apa? Kita pengen langsung 70 juta. Uang 30 juta, 40 juta. Nah, kita akal-akalin. Ngapain? Ya. Ini masih saya mau bikin nih makanan, ya kan? Terus ada alatnya, ada mesinnya. Terus ngapain? Mulai dari yang bisa. Contoh, impian besar, tapi mulai langkahnya kecil. Impian apa tadi? Besar. Dimulai dari apa tadi? Langkahnya kecil. Masih ingat? Yang saya bilang tadi di awal? Oke, ini. Satu. Kalau satu tepuknya berapa kali bahannya? Oke, satu, 4. Ya. Nah, teman-teman mulai dari yang bisa. Mulai dari apa tadi? Dari yang bisa. Ya, 2 juta boleh, 3 juta boleh. Mulai dari yang bisa, teman-teman. Jangan mulai dari yang nggak bisa. Ya. Nah, kadang-kadang kita seringnya itu berpikir ribet. Akhirnya apa? Ngutang atau berpartner. Saya pun juga tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk berpartner. Andai kata memang mau berpartner juga, oh ini teman Pak, ini saling melengkapi. Oke. Maksimum berpartner cuma 2 atau 3 orang saja. Oh, saran kami. Kalau 6 orang nanti namanya Pak main volley namanya itu. Ya. Banyak kepala makin bagus, no, nggak bagus jadinya. Ya. Nah, jadi sebisa-bisa sendiri, kalaupun mau berpartner dengan 1 orang lagi, total berdua. Atau apa? Total bertiga. Jangan banyak-banyak. Siap ya teman-teman ya? Siap? Oke, udah mulai nih bisnis. Di mana kata kuncinya? Nih ya. Kita sekitar 2 menit lagi selesai. Apa kata kunci untuk bisnis? Bisnis itu teman-teman, yang paling utama, yang paling pertama adalah apa? Menawarkan. Apa yang pertama? Yang utama? Bukan sibuk-sibuk, bukan produksi, bukan kartu nama, bukan kantor, bukan mesin-mesin, bukan alat-alat. Nomor 1 adalah apa? Menawarkan. Ya. Barang apakah harus punya kita? Boleh, tapi nggak harus juga. Ya, ada barang orang lain pakai merek dia, atau kita ubah mereknya dengan izin. Ya sudah kita jual, boleh. Tawarkan, selesai. Ya, Nabi juga gitu kan, ambil barang dari sini, tawarkan ke sini. Simple banget, langsung dapat duitnya. Ya, bisnis dimulai dari penawaran. Dimulai dari mana? Nah, jadi walaupun bisnis kita bukan berarti tawar, tapi itu tawarkan. Ya, diapain teman-teman? Nah, namanya kayak gitu. Siap? Siap? Ada keajaiban di balik penawaran. Ya, ini 1 menit terakhir nih saya bahas. Apa keajaiban itu? Seiring kita rajin menawarkan, apa yang terjadi? Kita punya teman banyak. Betul Pak, betul? Dan yang kedua, seiring kita menawarkan, akhirnya apa? Insya Allah sehat. Fitrahnya manusia ketemu manusia, bukan mesin, bukan alat, bukan kertas, bukan tanah, bukan tumbuhan. Fitrahnya manusia ketemu dengan manusia yang lain. Islam agama offline, sholat itu offline, nggak bisa zoom di rumah, imam di sini nggak bisa. Haji itu offline, nggak bisa jarak jauh. Islam itu rata-rata kegiatannya offline. Ya. Nah, jadi kalau akad nikahnya bisa, tapi kalau nikahnya harus offline. Nggak bisa hubungan intim pakai online, nggak bisa. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya, bisnis juga seperti itu. Ya, langsung menawarkan, langsung apa tadi? Apa untung yang pertama tadi? Kalau kita sudah menawarkan, untung yang pertama apa? Ketemu banyak teman, silaturahim. Kedua apa? Bonusnya sehat, karena fitrahnya manusia ketemu manusia lain. Itu kalau ketemu nih, serotonin membaik, dopamin membaik, sehat jadinya. Masya Allah. Terus yang ketiga, kalau kita ketemu orang lain, artinya apa? Membuka macam-macam kemungkinan. Mungkin ya, dia nanti berjodoh dengan adiknya kita, bisa jadi. Ya. Atau apa? Jadi partner bisnis kita, bisa jadi. Apa? Jadi tetangga. Atau pas ditelusuri, kita masih satu keluarga besar. Oh, sama-sama di Jawa Timur, sama-sama di. Nah itu. Jadi pas kita ketemu orang itu membuka macam-macam kemungkinan. Pertama tadi silaturahimnya yes, kedua kesehatan, yang ketiga apa? Berbagai macam kemungkinan. Dan bonus yang keempat adalah apa? Begitu kita menawarkan, ternyata apa? Itu sunnah. Menawarkan itu sunnah, teman-teman. Karena Nabi melakukannya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kita mau siap-siap sholat zuhur ya. Zuhur sini jam berapa? Jam berapa? Di masjid jam 1 mana?
Oke, Din. Ya. Nah, tadi Ustadz kasih kabar baik buat kita semua. Kalau mau tanya jawab silakan. Nanti teman-teman bertanya, Ustadz yang jawab, ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan, ya. Baik, terima kasih kepada Mas Ipong Santosa atas materinya, atas ilmunya tadi yang luar biasa. Sampai saya lihat ada beberapa yang dicatat tadi pas bagian apa namanya doa bayar utang itu. Masya Allah, sudah mulai siap-siap komat kami tadi ya. Alhamdulillah, semoga dijabah dibayar utangnya, amin. Baik, kita masih ada waktu ya, Bapak Ibu semuanya. Sampai dengan 12.20 ya. Kemudian nanti kita persiapan sholat zuhur duluan ya. Kalau masjid kan nanti jam 13 adzannya. Kita jamaah zuhur lebih dulu. Bagi yang sudah punya wudhu tetap bertahan, yang tertib ya. Yang belum punya wudhu nanti ada waktu kita bisa ambil wudhu dulu. Kita masih ada sampai 12.20. Maka sekarang tadi materi sudah, alhamdulillah. Sekarang kita kasih kesempatan bagi yang mau bertanya ya. Yang mau nanya silakan angkat tangan. Ya, mau nanya cara bayar utang lagi boleh ya. Asal jangan nanya minta duit aja. Pak silakan, Bayang dan Sapi. Sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Hamzah, asal saya dari Lampung. Di mana? Asalnya dari Lampung. Lampung. Oke, siap. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ibu Santosa. Pertanyaan mungkin ada dua macam ya Pak. Tadi kan pembelajaran mengenai zakat dan bisnis ya Pak. Yang dari Rasulullah bisnis mengenai dari tindak pidana. Saya ingin menanyakan yang Ya. sangat Ya, satu dulu dah. Silakan. Ya. mengenai zakat yang ingin saya tanyakan, kita kan di sini pekerja dan mungkin kemungkinan dari semua banyak teman ini ada yang sudah memiliki lahan, sawah ataupun nah itu kan kita beli dari hasil gaji. Ya. Ingin saya tanyakan itu nanti zakatnya hitungannya seperti apa? Oke, yang soal bisnis tanyanya apa? Yuk kita dengarin ini bagus pertanyaannya. Yang bisnis? Mengenai bisnis yang Ya. ingin saya tanyakan, mungkin di sini sekarang udah banyak banget mengenai reseller ya Pak. Ya. Nah, bisnis itu mungkin lebih enaknya ke reseller. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sistemnya kalau kita gabung menjadi reseller, cuma ditarget. Ya. Jadi kayak kita tuh menjadi reseller ditarget harus 200 pieces selesai dalam bulan ini. Ya. Sementara kan terkadang penjual itu tidak selalu mendapatkan pembeli ya Pak. Ya. Nah untuk bisnis seperti ini apakah pantas untuk kita ambil atau lebih baik dijauhi? Oke. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ibu. Buya akan menjelaskan memang beliau yang ahlinya ya untuk menjawab itu. Tapi yang jelas kalau kayak ladang itu atau apapun yang menghasilkan, di zakat itu dan kita bebas memilih. Kalau rasa-rasanya mampu ambil, nggak mampu ya sudah. Sesuai akad masing-masing. Kadang gini, kalau mau dapat diskon 10%, ambilnya 5, dia bilang. Ya ambillah 5, kalau nggak jangan diambil, ambil 1. Kalau pengen dapat diskon lebih besar, 20%, ambil sekian. Pengen dapat diskon lebih besar lagi, 30% sekian. Dan harus setiap bulan itu berturut-turut. Karena apa? Logika di mana-mana memang beli banyak harga murah, betul kan ya? Nah, jadi memang kesepakatan. Kalau rasanya sanggup, silahkan. Kalau nggak, ya sudah beli 2 pieces, selesai. Ya, dan dia meletakkan syarat itu boleh nggak? Boleh. Kita ikuti artinya Pak akad. Nggak cocok, cari yang lain, silakan. Ya, coba bayangkan. 30% ya diskon ya, kamu dapat hak distributor ya? Iya. Wajib terjual sebulan 100 misalnya. Tahu nggak terjual 100, kita bilang, aduh gimana ya, bulan depan aku 20 ya. Nah ini kan angkanya udah nggak cocok. Ya kan? Dan coba bayangkan, ada kata kesempatan itu diberikan pada orang lain. Gimana coba? Ya. Nah, jadi memang sesuai kesepakatan teman-teman. Jadi kalau barang itu beli 3-nya beda, mungkin harganya beli 5 beda, 10 beda, 30 beda.
Beli satu kontainer pasti beda lagi harganya. Itu sah-sah aja. Ya. Jadi kalau kita tidak memenuhi angka itu, tentu nantinya apa, kita dapat harga tidak berbeda. Kita dapat harga yang berbeda. Dan mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Ya udah, karena tidak memenuhi target, tidak jadi distributor lagi, tidak jadi agent lagi. Berarti cuma beli biasa. Bisa jadi. Tergantung kesepakatan. Atau memang kita menego. Pokoknya aku berusaha 30, tapi minimal 20 di tiap bulan. Oke, sepakat dua-duanya silakan. Tapi kalau nggak terpenuhi juga, berarti memang kita yang tidak memenuhi angka, teman-teman. Ya. Jadi dalam bisnis itu boleh diangkatkan detail. Dagang boleh di mana-mana, tapi kalau kita mau detailkan boleh juga. Kamu pegang area ini ya, Kowloon misalnya. Satu lagi Simsasui misalnya. Yang satu lagi, oke, kamu pegang area gede, diskon juga Guangzhou misalnya. Silakan. Nah, kalau kita udah punya pegang Guangzhou, jangan pegang daerah yang lain. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang boleh didetailkan, walaupun pada dasarnya bisnis itu bebas boleh tawarkan kemana saja. Nah, sudah ada angkanya, patuhi. Harga disepakati misalnya berapa? Sekian dolar. Sepakati. Tidak boleh harga itu kita miring-miringkan, nggak boleh. Ya, sesuai kesepakatan. Makanya Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha itu harga di end user itu sama semuanya. Itu kesepakatan, teman-teman. Ya, kita nggak bisa ngomong, saya orangnya baik, masih profesi tetangga beli kayak gitu, udah saya murahin aja, saya orang Karawang, pokoknya orang Karawang saya murahin, nggak bisa. Kalau kita jadi distributor Suzuki, ikutin harga Suzuki-nya berapa di end user, itu kesepakatan, ya. Dan berapa harus jual sebulan, ikut kesepakatan. Tidak bisa terpenuhi, ya jangan-jangan dipotong, diputus, kita dipindahkan ke orang lain. Sah. Semua berawal dari kesepakatan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Silakan. Oh ya, baik. Kalau yang lain harap tenang ya, nanti kita ada sesi untuk ambil wudhu, kita tuntaskan dulu hingga jam 12.20 ya, supaya bisa menyimak dan yang bertanya pun juga bisa menyimak juga. Silakan. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Nama saya Faridatul Ulia, berasal dari Malang. Mau bertanya tentang itu zakat emas. Misalnya punya emas 50 gram itu zakatnya berapa? Yang kedua mau tanya tentang zakatnya peternakan. Misalnya punya berapa kambing atau berapa sapi itu zakatnya berapa? Terima kasih. Oke, nanti Bu yang jawab ya. Oke, boleh paham. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Enak. Kalau nggak ahli ya jangan jawab kan ya. Jangan masalah. Begini saya mau tanya, kalau perdagangan itu misalnya semacam gold itu kita beli terus ntar aku ngasih yang ke atasnya itu 50%, tapi harus nyari pengikut, ntar kalau dapat pengikut kita dapat 50%-nya itu termasuk halal apa enggak? Nanti tanya Bu ya. Jangan sebutkan mereknya. Ya, jangan sebutkan mereknya. Oke. Ada lagi yang lain? Ditampung sih pertanyaannya. Enak jadi murid tuh gitu, nggak mampu udah nanti ada guru yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rohidah Mas Mitra PB Hongkong. Nah, jadi mulai 2001. Jadi begini, sekarang kan lagi peraturan Hongkong ketat sangat gitu kan ya. Jadi di sini saya minta solusi untuk bagaimana kita meluaskan manfaat secara baik-baik, tapi tetap kita berusaha meluaskannya gitu. Karena Peraturannya apa contohnya? yang kita tahu semua bahwa di sini kan kita tidak boleh berjualan gitu kan. Nah sementara kita Yang tidak boleh kan siapa, majikan atau peraturan? peraturan, kalau majikan alhamdulillah mengizinkan gitu kan. Nah jadi niat saya di sini ingin tetap meluaskan manfaatnya gitu kan. Karena banyaknya sekali saya lihat mbak-mbak yang yang kurang sehat, yang sakit banyak keluhan. Nah di situ saya tetap ingin berusaha manfaatnya gitu mas. Saya mohon solusinya bagaimana seperti itu. Ya, jadi kalau andai kata orang mau berjualan, gimana caranya di sini? Ya online juga gitu.
online ya. Online boleh. Baik. Oke. Ya. Gini ya. Dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berpijak, ikutin aturannya. Ya betul. Mungkin wong sing ngatur. Ikutin aturannya, jadi kita jualan tenang. Sekiranya memang belum bisa jual BP, kalau jual BP nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kadang-kadang jual mungkin suplemen aturannya ketat misalnya, itu udah masa jual yang lain, oke. Saya percaya tetap bisa menjual, cuma mungkin aturannya berbeda. Ikuti aturannya, itu aja. Ya, jadi kita jual itu tenang. Ya. Nah, kalau nggak ya berarti kita cuma apa? Hanya bisa jual dalam skala kecil. Ya cuma bawa 5 botol ketemu teman, gitu terus. Choice lah jadinya. Sama contohnya gini teman-teman. Bawa motor di jalan raya, harus punya SIM. Kalau kau nggak punya SIM, tapi saya jago bawa motor, bisa, tapi hanya bisa dalam kompleks. Bisa. Gitu logikanya. Nggak bisa kita menjauh lebih besar, akhirnya kan nggak bisa. Ya, oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi? Ya. Ya, satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada belum? Oh ya, buat. Ini dulu ya. Yang belum kebagian nanti ada sesi berikutnya setelah sholat zuhur ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Sehat dari Lampung Tengah dan saya kebetulan dari kelompoknya Master Asep Herli Kurniawan, Pak Ibo. Nah di sini saya nih awalnya memang untuk diri sendiri ya, untuk keluarga yang memang punya sedikit keluhan dalam kesehatannya kurang baik gitu. Saya mengonsumsi itu, alhamdulillah banyak kemajuan. Dan di situ saya disarankan oleh Master Asep untuk menjalankan bisnis itu gitu. Tetapi di sini saya beli itu udah dalam level apa ya? Distributor ya. Oke, pertanyaannya? Pertanyaan saya kurang pandai untuk mengajak orang untuk ini loh, Pak Iko. Gimana caranya gitu? Rajin sih awalnya ikut kajian Pak Iko di subuh hari setelah tahajud itu kan. Jadi kalau saya di sini saya tunggu waktunya berbarengan itu saya mengikuti itu. Cuma terkadang sudah saya ikuti itu kurang ini gitu. Gimana Pak Iko? Minta sarannya. Oke. Boleh kita dengar sama-sama teman-teman? Ya. Jadi sebenarnya wanita itu Allah rancang dia punya skill beragam. Ya. Laki-laki enggak. Laki-laki kalau bisanya ini aja. Disuruh pindah berat ya. Secara umum gitu. Karena itu wanita memang dominan otak kanannya. Otak kanan adalah otak multitasking. Dia bisa macam-macam. Contoh, banyak di antara kita awalnya waktu masih muda nggak bisa masak. Begitu jadi istri bisa masak. Kalau enak jangan ditanya ya, pokoknya bisa dulu. Ya, yang penting bisa dulu. Ya, banyak juga di antara wanita nggak bisa bawa motor. Tapi pas nikah, yang ada memang kendaraan motor. Mau apa coba? Akhirnya bisa bawa motor. Ya, jadi memang wanita itu bisa gitu. Contoh, dia nggak cari nafkah. Contoh suami meninggal, atau suami selingkuh, suami kabur. Ya, akhirnya apa? Dia bisa cari nafkah. Nah ini kalau dibalik teman-teman, laki-laki nggak bisa. Dia nggak bisa ngasuh anak, ya. Tahu-tahu anak perlu diasuh, tetap nggak bisa dia. Laki-laki itu, tetap dia bisanya kerja. Ya. Nah, terus juga misalnya kerja, tapi dilatih masak, pasti berat. Jadi wanita itu memang otaknya dia menyebar. Dia bisa macam-macam skill. Allah rancang seperti itu. Dia menyebar. Makanya wanita bicara lebih banyak sehari. Laki-laki cuma ngomong 7.000 sehari. Wanita dengan protein Fox di kepalanya dia ngomong 21.000 sekali, dia 3 kali. Dan kalau hari ini nggak selesai, besok diakumulasikan. Ya, nah. Jadi ini sebenarnya sebuah potensi, ya sebuah potensi bahwa apa? Pasti bisa, insya Allah. Kalau kita bilang menawarkan berat,
Bilangnya adalah apa? Cerita-cerita, pasti bisa. Bu, kemarin aku sakit ya di sini gini-gini. Tahu gini, itu bisa semua itu. Mau tonton cerita lah. Dan memang kemampuan wanita ini adalah apa? Bercerita. Tujuannya adalah apa? Agar dia bisa mentarbiah anaknya. Ya, karena itu kalimatnya banyak. Si bapak ditanya sama anak, Pak, kenapa daun hijau? Bapaknya bilang takdir nak, takdir. Sudah selesai. Ya. Atau udah ngomong apa? Udah dari sononya. Bapak gitu. Nah kalau ibu dia jelasin, karena itu dia apa? Menjadi madrasah pertama buat anaknya. Ada zat klorofil, zat hijau daun, ada proses pembakaran, ya matahari dan seterusnya. Nah, ini nggak perlu kata-kata. Karena itu wanita memang 3 kali lebih banyak secara umum. Ya, walaupun ada juga yang mungkin 5 kali mungkin, gitu ya, lebih banyak lagi mungkin gitu ya. Nah itu karena ada protein FOXP di kepalanya. Jadi saya yakin menawarkan itu bisa. Ya, yang penting di awal itu kita yakin dulu ini halal, ini legal. Setelah itu baru jual. Nggak legal, nggak halal, jangan jual. Itu aja. Nah kalau soal menawarkan, wanita masih bisa. Kayak misalnya ya, kayak mitra-mitra saya di Indonesia. Itu 60% wanita. Laki-laki belajar, tetap kalau laki-laki ini kalah sama wanita. Kenapa? Wanita itu bicaranya banyak. Udah pengajian pun dia buka lagi pengajian kecil gitu Pak Sini. Ini Ustaz lagi berdiri nih, lagi ngajar pengajian. Dia bikin lagi pengajian kecil tuh, 3 orang 4 orang, bikin lagi di sana. Keluar acara, bikin lagi pengajian lagi, ngomong lagi deh. Ini Ustaznya. Nah, gunakan potensi itu daripada berbiji, gunakan untuk apa? Menawarkan. Gak bisa menawarkan masih kok bercerita, masa gak bisa bercerita? Ya. Nah, jadi kita buang yang sia-sia ya, atau bergunjing atau fitnah kita nggak usah. Kalau kitanya digunjingin orang gimana? Kalau kita digunjing orang, kalau kita diejek orang, kalau kita diinjak orang, pakai ilmu tanah. Ilmu apa teman-teman? Tanah itu terus diinjak, tapi nilainya naik terus. Selesai. Naikkan nilai kita. Nanti yang ngejek pasti diam. Selesai. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ipul Santosa atas ilmunya, materinya di sesi pertama ini ya. Dan jangan khawatir, nanti bagi yang belum berkesempatan tadi bertanya kepada beliau, masih ada di sesi yang kedua nanti. Beliau pun juga tetap hadir di sini bersama Buya nanti. Ya, sehingga semuanya punya kesempatan untuk bertanya kembali kepada beliau, tanya bisnis, tanya apapun itu. Ya, dipersilakan, insya Allah semuanya ada kesempatan. Sekarang kita break dulu untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Yang sudah punya wudhu mohon tertib, ya, tempat